Halo para pejuang skripsi, saya ingin menjawab pertanyaan dari salah seorang pejuang skripsi yang mengatakan bahwa Prof, kalau skripsi itu juga mengerjakan bagian dari risetnya dosen, itu apakah menguntungkan? Apakah itu ada manfaatnya? Oh tentu ada manfaatnya ya, karena satu, kamu pasti akan lebih dibimbing. Kenapa lebih dibimbing? Karena riset itu bagian dari risetnya beliau, pembimbing kamu. Nah, mungkin ada bagian sedikit yang kemudian beliau berikan ya untuk skripsi kamu. Oke, silahkan kamu dari riset saya yang besar ini, kamu ngambil bagian kecil gitu ya. Silahkan. Nah, menjadi bagian dari riset dosen ya, ini menarik ya. Karena nanti dosen itu akan put effort membimbing kamu luar biasa, karena sukses tidaknya penelitian beliau termasuk juga ketika skripsi kamu bagus apa tidak. Nah, ini ada keterkaitannya lah ya. Nah, tapi juga tidak sama persis biasanya. Karena kalau sama persis nantinya jadi double ya. Suka jadi ribut gitu di belakang. Ini skripsi mahasiswa yang diambil dosen atau gimana. Nah, padahal ini ya suka diinterpretasikan berbeda gitu ya. Padahal dosen yang berbaik hati gitu ya kepada mahasiswa untuk membantu mengerjakan bagian dari riset dosen yang besar, kemudian sebagian kecil diambil untuk skripsi ya, atau tesis atau disertasi. Itu biasa, itu sebenarnya hal yang wajar dalam dunia akademik ya kan. Yang penting semua jelas disepakati dari awal, dan juga mekanismenya jelas kan, aturannya jelas kan ya, karena ada yang proposalnya gitu kan, ada hasilnya, atau kalau skripsi juga setelah disetujui proposalnya langsung mengerjakan, apakah itu di laboratorium, apakah itu turun lapangan, ya kemudian dibahas gitu ya, ada ujian skripsinya gitu. Nah, itu hal yang menurut saya penting dan keuntungannya itu. Nah, kemudian tentu keuntungan yang kedua adalah kualitas ya. Kualitas dari skripsi kamu akan lebih baik. Kalau tadi yang pertama, dosen put effort akan selesai gitu ya, tepat waktu gitu ya, karena kepentingan dosen juga, karena mungkin apalagi dengan kaitan sama hibah. Yang kedua adalah terkait dengan kualitas. Dosen pasti akan ikut cawe-cawe, ikut mengontrolnya dengan lebih bagus dibandingkan topiknya itu di luar keahlian dia, atau ya mendekati keahlian beliau gitu ya, pembimbing, atau juga di luar project riset dia gitu ya. Ya karena kan dosen pembimbing ini bisa saja ditugaskan membimbing banyak hal atau banyak mahasiswa dengan topik yang berbeda-beda gitu ya. Sedangkan beliau ini lagi fokus ke topik penelitian tertentu gitu ya. Nah, tadi kalau ikut dosen berarti kualitasnya lebih bagus. Nah, yang ketiga, keuntungan yang ketiga adalah biasanya kamu akan dapat publikasi bersama. Nah, publikasi bersama ini ya, apakah dalam jurnal nasional, apakah jurnal internasional, apalagi jurnal internasional bereputasi, itu akan menjadi tambahan portofolio kamu ya, dalam CV kamu ya, untuk kamu bekerja nanti. Ya kan tidak harus selalu menjadi dosen atau peneliti ya, tapi paling tidak kalau kamu ada CV pernah mengerjakan riset bareng sama dosen atau publikasi bareng sama dosen yang ada buktinya gitu ya, diterbitkan dalam jurnal, dipresentasikan dalam konferensi internasional misalnya, atau konferensi nasional atau seminar nasional, itu menunjukkan bahwa kamu punya tambahan kompetensi ya kan. Kalau dipresentasikan di konferensi internasional atau seminar, berarti kamu bisa presentasi, bisa menyiapkan bahan presentasinya dengan baik ya. Kalau itu dalam publikasi juga, dalam artikel ilmiah misalnya, kamu bisa menulis dengan baik. Nah, ini suatu hal yang sangat penting ya, akan menjadi tambahan buat kamu, tambahan portofolio, dan kamu dapat juga pengalaman beliau. Yang keempat adalah kamu akan dapat transfer knowledge. Ya, transfer knowledge-nya dari beliau, ilmu pengetahuannya, skill-nya, bahkan juga pengalaman-pengalaman bagaimana melakukan riset. Nah, bagaimana berjejaring, nah, bagaimana berkolaborasi. Ini penting banget. Network-nya beliau tuh nempel dan kamu ikut gitu. Nah, ini hal yang sangat menarik. Yang kelima adalah setelah kamu selesai, kamu lulus, ya, kamu tetap akan terus berhubungan gitu dengan pembimbing ini. Biasanya apalagi kalau kamu nanti memilih sebagai dosen atau peneliti ya, atau paling tidak kalaupun bukan peneliti atau dosen gitu ya, di tempat kerja kamu akan tanya, kamu pernah kerja ya, kerja sama ya, pernah jadi asisten riset atau satu tim riset ya dengan Profesor X ya, Profesor Y ya. Nah, oh bagus sekali ya, gimana kalau saya juga ingin berhubungan dengan beliau terkait dengan pekerjaan ini, kan topiknya kayaknya cocok nih, bisa berkontribusi buat perusahaan kita.
Nah, misalnya kayak gitu. Apalagi kalau terkait dengan penelitian ya, dosen atau mahasiswa, dosen atau peneliti nanti profesi kamu, udah pasti jejaringnya dibawa terus dan hubungannya terus dibawa sehingga bahkan beliau ini masih bisa membimbing kamu. Nah, tentu ini yang idealnya memang kalau untuk tesis atau khususnya disertasi ya, ini apa tips-tips ini. Tapi nggak ada salahnya karena seringkali skripsi-skripsi itu juga genuine, idenya bagus dan pembimbing juga suka gitu ya. Dan makanya diikutkan deh dalam tim riset pembimbing gitu ya. Nah, semoga bermanfaat ya. Kalau ada komentar, ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar sini. Bagikan video ini kepada teman-teman kamu yang mungkin ingin juga tahu seperti kamu ini sekarang. Terima kasih banyak yang belum subscribe. Silahkan subscribe sekarang ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.